اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Hadis yang akan kita bacakan pada subuh hari ini, kata beliau, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an 'irdi akhihi bil ghaib raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Akhrajahu at-Tirmidzi wa hasanahu. Wa li Ahmad min hadits Asma binti Yazid nahwuhu. Nah, dari Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man radda an 'irdi akhihi bil ghaib. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Akhrajahu at-Tirmidzi wa hasanahu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Wali Ahmad min hadits Asma binti Yazid nahwuhu. Dan juga hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad semisal dengannya dari hadis Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anhu. Iya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Hadits ini, hadisnya Abu Darda, adalah hadits yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Marzuq Abu Bakar At-Taimi, yang dia adalah majhul, bersendirian meriwayatkannya dari Abu Bakar An-Nahsyali. Nah, namun hadits ini memiliki jalan yang lain dari riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Dunya dalam As-Samad, Al-Baghawi, Ad-Daruqutni dalam Al-Ilal, dari jalan Laits Ibnu Abi Sulaim dari Syahar Ibnu Hausyab dari Ummu Darda dari Abu Darda, dan diriwayatkan juga dari jalan yang lain, namun ada cacat pada riwayatnya. Dan pada riwayat hadits tersebut, maka hadits ini bisa dihasankan. Hadits ini bisa dinilai sebagai hadits yang hasan. Iya. Kemudian sahabat yang meriwayatkan hadits ini, yang pertama adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda dikenal sebagai sahabat yang punya kezuhudan dan sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama beliau adalah Uwaimir ibnu Amir ibni Malik ibni Zaid ibni Qais ibni Umayyah ibni Amir ibni Adi ibni Ka'ab ibni Khazraj ibni Al-Harith ibni Khazraj.
Nah, jadi namanya Uwaimir bin Amir. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa nama beliau adalah Amir ibnu Malik, sedangkan Uwaimir adalah julukannya. Iya. Beliau dikenal sebagai sahabat yang zuhud. Ya, zuhud itu artinya dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuknya di negeri akhirat. Dia tinggalkan bukan sekedar perkara-perkara yang haram, tetapi dia tinggalkan lebih daripada itu. Yang haram dia tinggalkan, yang makruh dia tinggalkan, yang syubhat dia tinggalkan. Demikian pula perkara-perkara yang mubah yang berlebih-lebihan, ya, seperti dalam masalah fudulut ta'am, ya, berlebih-lebihan dalam makan, fudulun naum, berlebih-lebihan dalam tidur, fudulul kalam, berlebih-lebihan dalam berbicara, fudulul mukhalatah, berlebih-lebihan dalam bergaul. Nah, itulah orang yang zuhud. Dan dia juga dikenal sebagai sahabat yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, sampai pernah disebutkan bahwa Nabi SAW ketika mempersaudarakan antara sahabat Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Iya. Maka ketika disebutkan Salman radhiyallahu anhu suatu hari pernah mengunjungi Abu Darda, dan di saat itu beliau melihat Ummu Darda radhiyallahu anha, istri beliau, ya, memakai pakaian kerja dan tidak mengenakan pakaian yang bagus ketika itu. Maka Salman bertanya kepada Ummu Darda, "Wahai Ummu Darda, mengapa engkau berpakaian seperti itu?" Maka Ummu Darda radhiyallahu anha menjawab bahwasanya saudaramu yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu sedikit pun tidak perhatian terhadap istrinya. Nah, di siang hari dia puasa, di malam hari dia selalu sholat malam. Ya, artinya tidak ada kesempatan untuk istrinya. Iya. Maka mendengarkan itu, ya, Salman Al-Farisi memahami hal tersebut. Maka datanglah Abu Darda radhiyallahu anhu menghidangkan makanan kepada Salman yang baru datang ke rumahnya. Kata Abu Darda, "Makanlah wahai saudaraku. Sesungguhnya aku sedang berpuasa," kata sahabat Abu Darda. Maka Salman ingin memberikan pelajaran kepada Abu Darda. Kata Abu Darda, apa kata Salman? "Aku tidak akan makan wahai Abu Darda sampai engkau juga ikut makan." Padahal tadi Abu Darda sedang puasa, tapi Salman ingin memberikan pelajaran. Kata beliau, "Aku tidak mau makan sampai kau juga ikut makan." Maka akhirnya Abu Darda pun ikut makan. Berarti dia membatalkan puasanya. Iya, di siang hari itu. Ketika tiba waktu malam, sahabat Salman ingin bermalam di rumahnya Abu Darda. Iya. Maka ketika malam tiba, Abu Darda radhiyallahu anhu ingin pergi sholat. Ini sholat malam. Tetapi Salman Al-Farisi menegurnya. Kata Salman, "Tidurlah dulu. Ya, jangan dulu sholat." Akhirnya Abu Darda pun tidur. Tidak lama setelah itu Abu Darda ingin sholat lagi, ingin bangun. Kata Salman, "Tidurlah dulu." Ya, akhirnya dia pun tidur. Nah, maka ketika malam sudah lewat, Salman pun berkata kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Darda, sekarang bangunlah." Maka akhirnya, ya, keduanya pun mengerjakan sholat malam, sholat qiyamul lail. Setelah selesai sholat, Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Darda, sesungguhnya Rabbmu mempunyai hak atas dirimu. Badanmu juga mempunyai hak atas dirimu, dan keluargamu yaitu istrimu juga mempunyai hak atas dirimu. Maka fa'atu haqqahu, ya, berikanlah atau tunaikanlah hak mereka semuanya. Nah, jangan apa? Jangan berat sebelah." Iya. Maka hal ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kepada beliau kisah dua orang sahabat ini,
dan Rasulullah pun membenarkan sahabat Salman radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ya dari hadis itu menunjukkan bahwasanya seorang muslim ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh ya mengenyampingkan hak-hak yang lainnya dengan hanya alasan beribadah. Akhirnya dia menelantarkan dirinya, dia telantarkan keluarganya, dia telantarkan istrinya dikarenakan apa? Ingin beribadah kepada Allah. Iya. Ya, masing-masing punya hak yang harus kita tunaikan. Maka berikanlah haknya ya pada masing-masing orang-orang yang berhak terhadap diri kita untuk kita berikan. Iya. Ini sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian terkait dengan sahabiah yang meriwayatkan hadis ini juga disebutkan di sini dari Asma bintu Yazid. Dari Asma bintu Yazid. Ya, nama beliau Asma ibnu Yazid, Asma bintu Yazid ibni Sakan al-Ansariyah al-Awasiyah summa al-Ash'haliyah. Beliau masuk Islam dan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, kanat min zawatil aqli wad din. Ya, Asma bintu Yazid ini adalah seorang wanita yang punya kepandaian dan orang yang kuat agamanya. Imam Ad-Dahabi juga mengomentari kanat minal mubayyi'at al-mujahidat. Beliau termasuk wanita yang membaiat Nabi dan berjihad di jalan Allah. Iya. Dan dari keistimewaan Asma bintu Yazid, beliau juga disebut dengan khatibatun nisa. Iya, khatibnya para wanita. Ini pandai menyampaikan khutbah dari kalangan para wanita. Iya. Beliau hadir dalam peristiwa-peristiwa penting bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau juga sempat hadir dalam waqa'atul Yarmuk, dalam perang Yarmuk ya. Yang dihadiri oleh Asma bintu Yazid. Nah, ini terkait dengan sahabiah Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anha. Iya. Adapun terkait hadis ini, ya. Hadis ini di dalamnya terdapat keutamaan orang yang membela kehormatan saudaranya yang muslim. Dan dari sana kita harus menjaga kehormatan saudara kita. Rasulullah bersabda, "Man radda an 'irdi akhihi bil ghaib, raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang dia membela kehormatan saudaranya, dia bela kehormatannya ketika ada yang melanggarnya, ketika ada yang menodainya, dalam keadaan saudaranya itu tidak tahu, raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah, maka Allah akan membela, akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Allah akan membela dan menjaga atau menyelamatkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Iya. Hadis ini ya, kita bisa mengambil faidah darinya keutamaan orang yang membela kehormatan saudaranya dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Iya. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Beliau pernah mempraktekkannya. Ini dalam kisah sahabat Ka'ab bin Malik yang tidak hadir perang Tabuk. Disebutkan dalam riwayat tersebut, Rasulullah sempat bertanya dalam perang Tabuk itu, "Ma fa'ala Ka'ab ibnu Malik?" Ya. Sepanjang perjalanan sebenarnya Nabi tidak pernah menyebut Ka'ab bin Malik. Tetapi
ketika sampai di Tabuk, Rasul tanya, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Nabi tanya itu kepada sahabat yang lain. Faqala rajulun, maka ada seseorang yang menjawab, habasahu burdah wan nadhar fi itfaihi. Ya Rasulullah, dia tidak hadir karena sibuk dengan apa? Dengan burdah, yakni dengan pakaian-pakaian bagus yang dia miliki, dan dia memandang-mandang pakaian tersebut karena indahnya. Ini sibuk dengan dunianya. Ini kata orang ini. Maka mendengarkan itu, faqala Mu'ad ibnu Jabal. Mu'ad bin Jabal berkata, membela Ka'ab bin Malik, bi'sa ma qulta. Kata Mu'ad bin Jabal, betapa jeleknya apa yang kau katakan itu. Ya wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahui tentang Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ini praktek dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Ketika ada saudaranya yang disebutkan dengan kejelekan, ini kan dari perkara yang melanggar kehormatan sahabat Ka'ab bin Malik, maka Mu'ad bin Jabal pun membelanya, ya, bahwasanya kami tidak tahu tentang Ka'ab bin Malik kecuali dia berada di atas kebaikan. Iya, maka inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika misalnya mendengar ada saudaranya yang digibahi, yang disebut dengan kejelekan. Maka kalau dia tahu bahwasanya saudaranya tersebut dalam kebaikan, dia bela. Ya, bahwasanya orang tersebut tidak seperti itu, tidak seperti yang kamu katakan. Nah, kalau dia ingin mendapatkan keutamaan hadis ini, keutamaannya siapa yang melakukan hal tersebut, membela kehormatan saudaranya dalam keadaan dia tidak tahu, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Iya, jangan malah dia asik mendengarkan, ya, saudaranya digibahi, dia biarkan saja, dia tidak ingkari. Nah, yang seperti ini, ya, dari perkara yang dia menjerumuskan dirinya ke dalam perkara yang diharamkan. Karena seorang kalau melihat kemungkaran terjadi di depannya, dia harus rubah kemungkaran itu. Dan di antara kemungkaran ketika ada seorang muslim yang dijelek-jelekkan, padahal muslim tersebut tidak seperti itu. Iya. Dan dia tidak mengamalkan hadits Nabi, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat di antara kalian suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu, maka rubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dia tidak mampu, maka rubah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemahnya keimanan. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Nah, ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka hadits ini, ya, man radda an irdi akhihi, barang siapa yang dia membela kehormatan saudaranya, yakni tatkala dia mendengar saudaranya disebutkan dengan kejelekan, yakni digibahi, maka dia bela. Dia bela dengan kebenaran. Bagaimana caranya membelanya? Ya, misalnya dia ingkari hal tersebut dengan mengatakan si fulan tidak seperti itu keadaannya, itu dusta yang dialamatkan kepada si fulan ini. Nah, atau dia sebut dengan kebaikan bahwasanya si fulan itu orang baik, tidak seperti yang disebutkan bahwasanya dia melakukan ini dan itu. Ya. Nah, begitu caranya dia melakukan pembelaan. Begitu caranya dia melakukan pembelaan, yaitu kepada saudaranya yang muslim. Ya, kalau kepada saudara yang muslim seperti itu, apalagi kepada orang-orang yang punya kedudukan. Misalnya orang-orang yang berilmu. Ada orang yang menyebutkan kejelekan tentang orang yang berilmu, dari orang yang berilmu.
fulan itu atau ustadz fulan itu atau alim fulan itu demikian. Nah, ketika dia sebutkan orang alim seperti itu, ini harus lebih lagi dia bela kehormatannya, karena kehormatan seorang yang alim itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Demikian pula kalau misalnya dia mendengarkan ada seseorang yang menjelek-jelekkan penguasanya. Ada orang-orang yang menjelekkan misalnya Pak Presiden. Oh, Pak Jokowi itu begini, dia sebutkan kejelekan. Nah, dari keharusannya dia membela ya presiden kita. Jangan dia biarkan. Nah, dia sebutkan ya bahwasanya kalaupun memang ada kekeliruan dari Pak Presiden kita, ya, tetapi ya namanya manusia ada kesalahan, tentu ada kesalahan. Tapi lihat juga kebaikannya. Dia punya kebaikan, ya. Jangan dicela seperti itu. Dan tidak boleh kita mencela penguasa kita seperti itu. Kalau ada kekurangan-kekurangannya, ya, maka tutupi dengan kebaikan-kebaikan yang dia punya. Jangan malah dikritisi, jangan malah dijelek-jelekan, karena hal tersebut tidaklah memperbaiki. Tetapi kalau kita doakan, maka itu bisa memperbaiki dia. Nah, itu juga termasuk membela kehormatan saudara yang sifatnya lebih harus lagi. Jadi kalau misalnya seorang muslim kita bela kehormatannya, apalagi kalau dia sebagai seorang penguasa. Ya, karena itu kaitannya dengan pembelaan hak saudara muslim, dan juga dari sisi akidah dan manhaj ahli sunnah itu tidak menjelek-jelekkan penguasanya. Tidak menjelek-jelekkan penguasanya. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Namun kata sebagian ulama bahwasanya membela kehormatan saudara muslim, ya, di dalam hal ini butuh dirinci. Ya. Kalau misalnya orang yang dibicarakan ini, ya, adalah sahibu bid'ah, orang yang berbuat bid'ah di dalam agama, apalagi menyerukan kepada bid'ah, atau dia adalah sahibu fikrin munharif, orang yang mempunyai pemikiran yang menyimpang. Nah, maka ketika dia disebutkan di majelis, ya, atau dalam pembicaraan, maka orang yang seperti itu tidak usah dibela-bela. Nah, dengan dasar atau dengan dalih hadis ini, siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka. Nah, kalau yang dikritisi itu adalah orang yang mubtadi', ahli bid'ah, atau punya pemikiran yang menyimpang, ya tidak perlu dibela orang-orang seperti itu. Nah, maka perlu ditempatkan juga, ya. Karena terkadang ada seseorang yang memang dibicarakan, tetapi orang itu punya penyakit. Orang itu punya pemikiran yang menyimpang. Nah, jangan disebut dengan ghibah itu. Itu bentuk nasihat, bentuk mengingatkan saudara muslim. Nah, karena di dalam agama ini kita perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Kita perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Maka hadis ini berkaitan dengan seorang muslim yang memang dia ahlus sunnah, dia dikenal dengan kebaikan, dikenal dengan ilmu, ya, dikenal dengan kesalehan, kemudian disebutkan dengan kejelekan, maka disitulah peran kita untuk membela kehormatannya. Tetapi kalau dia ahlul bidah atau punya pemikiran yang menyimpang dibicarakan, maka jangan dia salah menempatkan hadis ini, jangan dibela. Ahlul bidah itu tidak dibela. Ahlul bidah, orang-orang yang punya pemikiran yang menyimpang, harus dibantah pemikiran yang menyimpangnya. Supaya apa? Supaya umat mendapatkan peringatan dari hal tersebut. Dan itu dalam rangka untuk menjaga diri dan agama seseorang. Untuk menjaga diri dan agama seseorang. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis ini bahwasanya orang yang membela kehormatan saudaranya dalam keadaan dia tidak tahu. Dalam keadaan dia tidak tahu. Iya. Ini berbeda ketika dia membela kehormatan saudaranya dalam keadaan saudaranya ada di situ. Dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Jadi keutamaan ini dia dapatkan, ya, kalau dia membela saudaranya dalam keadaan dia tidak tahu. Dalam keadaan saudaranya tersebut yang dibela itu tidak tahu. Karena Nabi menyebutkan bil ghaibi,
Ya, man radda an 'irdi akhihi bil ghaibi. Barang siapa yang dia membela kehormatan saudaranya dalam keadaan dia tidak tahu. Iya. Dalam keadaan dia tidak tahu. Ya, karena hal tersebut lebih utama dari sisi apa? Dari sisi keikhlasannya. Iya, dia betul-betul membela kehormatan saudaranya bukan karena ingin mendapatkan pujian dari saudaranya, tapi betul-betul ikhlas. Iya. Membela kehormatan saudaranya yang muslim. Membela kehormatan saudaranya yang muslim. Nah, adapun ketika dia membelanya dalam keadaan saudaranya itu hadir, maka dia tidak mendapatkan keutamaan hadits ini. Dia tidak mendapatkan keutamaan hadits ini. Walaupun ya tentu saja ya seorang muslim itu dia ya tetap membela saudaranya, baik saudaranya itu tidak hadir atau hadir di situ dia bela. Terlebih ketika misalnya saudaranya itu butuh bantuan, maka dia memberikan pembelaan. Namun kalau mau masuk dalam hadits ini, maka dia bela saudaranya ketika saudaranya itu tidak tahu. Dan tidak perlu setelah itu dia beritahu. Tidak perlu setelah itu dia beritahu bahwa saya tadi membela kamu, ya. Saya tadi tidak perlu dia sebutkan itu, untuk lebih menjaga apa? Menjaga keikhlasan hatinya. Nah, dan hadits ini juga menunjukkan bahwa al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan seseorang. Perhatikan hadits ini, ketika seorang membela kehormatan saudaranya, maka Allah pun akan membelanya dengan menyelamatkan wajahnya pada hari kiamat. Ini menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Iya, balasan sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan oleh seseorang. Allah akan selamatkan wajahnya dari api neraka. Apakah hanya wajahnya yang diselamatkan? Ya tidak ya. Berarti dipahami yang lainnya tidak selamat? Enggak. Di sini takbir wajah, ya, karena wajah itu adalah perkara yang paling mulia yang ada pada diri seseorang. Ya, maka disebutkan wajah, ya maksudnya semuanya, dirinya seluruhnya, dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, itu akan diselamatkan pada hari kiamat. Hanya disebutkan wajah karena yang paling mulia yang ada pada tubuh seseorang adalah wajahnya. Adalah wajahnya. Makanya seseorang tidak boleh memukul wajah orang lain. Nah, walaupun dia marah kepada orang tersebut, apalagi sampai memukul istrinya di wajahnya, itu haram hukumnya. Rasulullah bersabda, "Idza daraba ahadukum falyajtanibil wajha." Apabila salah seorang dari kalian ingin memukul orang lain, maka jauhi memukul wajah. Nah, jangan sampai dia pukul wajah istrinya, dia pukul wajah anaknya, dia pukul wajah saudaranya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena wajah itu adalah perkara yang paling mulia yang ada pada diri seseorang. Nah, hadits ini juga terdapat isbat, penetapan adanya api neraka, dan neraka itu disebutkan di dalam Al-Quran uiddat lil kafirin, disiapkan, menunjukkan neraka itu sudah ada. Dia disiapkan lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Nah, dan dalam banyak hadis Nabi SAW sering diperlihatkan tentang api neraka. Iya, betapa ngerinya neraka tersebut dan betapa panasnya neraka itu 70 kali lipat dibandingkan panas api yang ada di dunia. Panas api yang ada di dunia. Nah, ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian di dalam hadits ini seorang muslim ketika dia membela kehormatan saudaranya muslim yang lain, maka ini sama halnya dia melakukan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sama saja dia melakukan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu babnya sangat luas, termasuk juga di dalam hal ini. Iya. Yang jelas kapan ada kesempatan bagi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka lakukan hal tersebut. Lakukan hal tersebut. Karena amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib atas setiap muslim, sesuai dengan kemampuannya tentu saja. Kalau dia mampu rubah dengan tangannya, dia rubah dengan tangannya. Tidak mampu, maka dengan lisannya. Tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya keimanan.
Itulah selama-lamanya keimanan. Iya. Ya, seorang muslim ketika melihat kemungkaran tidak boleh dia diam. Ya. Kapan dia diam padahal dia mampu, maka dia berdosa karena hal tersebut. Makanya ya disebutkan dalam Al-Qur'an, Bani Israel mereka dilaknat oleh Allah disebabkan mereka tidak mau merubah kemungkaran di antara mereka. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Laknatnya diterima dari lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Apa bentuk pelampauan batasnya? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh la bi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling merubah kemungkaran yang terjadi antara sesama mereka. Ada kemungkaran, dia mampu rubah tapi dia tidak rubah. La bi'sa ma kanu ya'malun. Maka amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan itu. Nah, dan Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min qaumin yu'malu baina dhahara 'ainaihi bil ma'asi wa hum qadiruna 'ala an yughayyiruha thumma lam yughayyiruha illa yushaku ay ya'ummahumullahu biiqabim min." Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia melihat kemungkaran, ya, tidaklah seorang diperbuat kemungkaran di depan wajahnya, di hadapan dia mampu rubah kemungkaran tersebut tapi dia tidak rubah, maka dikhawatirkan Allah menurunkan musibah, seluruhnya kena. Yang buat kemungkaran kena, yang tidak buat kemungkaran pun bisa kena karena dia tidak merubah kemungkaran tersebut padahal dia mampu untuk merubahnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya menggibah saudara muslim itu adalah dosa dari dosa-dosa besar. Ya. Bahkan diibaratkan di dalam Al-Qur'an itu apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka untuk memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Tentu tidak ada yang suka. Nah, itu perumpamaan orang yang menggibah. Iya, orang yang menggibah. Bahkan Nabi pernah bersabda kepada Aisyah, ya, ketika Aisyah menyebutkan sesuatu yang buruk kepada Sofia. Nah, kata Rasulullah kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ya, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu." Wahai Aisyah, kamu telah berucap dengan suatu ucapan, andaikan ucapanmu itu dicampur dengan lautan, niscaya akan mengotori lautan. Nah, ini menunjukkan gibah itu dosa, bukan sembarang dosa besar dia. Nah, dia termasuk dosa besar. Maka ketika kita melihat ada dosa besar, ya kita wajib merubah kemungkaran tersebut. Nah, kita wajib untuk merubah kemungkaran tersebut, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, maka hadits ini memberikan motivasi kepada seorang muslim, ya, untuk apa? Untuk membela kehormatan saudaranya. Nah, ya, agar Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, ya, membela dirinya dan menyelamatkan dirinya dari api neraka. Di saat api neraka itu diperlihatkan kepada manusia. Dan ini dari perkara yang akan Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada seluruh manusia. Wa burrizatil jahimu liman yara. Allah berfirman, dan neraka jahim itu akan diperlihatkan kepada manusia, ya, akan betul-betul disaksikan oleh manusia. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat, ya, ketika manusia melihat api neraka, karena neraka itu kelak akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, diseret dengan 70 tali kendali. Neraka itu diseret dengan 70 tali kendali. Tiap kendali 70.000, ya, 70.000 tali kendali. Tiap kendali itu diseret oleh 70.000 malaikat. Banyaknya yang menyeret neraka itu. Kemudian disiapkan dan manusia pun melihatnya. Disebutkan bahwasanya diperlihatkan neraka, ya, kemudian diperlihatkan surga dari kejauhan.
Kemudian di tengah-tengahnya ada mizan, timbangan. Disebutkan bahwasanya manusia ketika melihat neraka dan mendengar suara gemuruh neraka, tidak ada seorang pun dari mereka kecuali langsung ya berlutut, saking tidak bisa menahan suara gemuruh api neraka. Yang itu diperlihatkan dari mereka dengan jarak yang sangat jauh. Disebutkan sekitar 500 tahun perjalanan. Dia dengar suara neraka itu, tidak ada seorang pun dari manusia kecuali sampai terlutut, dia jatuh ya di atas lututnya. Nah, kemudian ya disebutkan seakan-akan jantung mereka itu naik ke atas dikarenakan melihat kengerian neraka itu. Itu baru melihat dari kejauhan. Dan Allah berfirman, wara'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha. Dan orang-orang mujrimin, mereka melihat api neraka dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan terjatuh ke dalam neraka tersebut. Nah, ini menunjukkan betapa ngerinya siksaan api neraka dan betapa beruntungnya orang-orang yang diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Salah satunya apa yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu kau bela kehormatan saudaramu yang muslim. Kau bela kehormatan saudaramu yang muslim, maka Allah akan memberikan pembelaan dan penjagaan kepadamu nanti pada hari kiamat. Engkau akan diselamatkan dari api neraka. Ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya, maka hadits ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Targhib fi Makarimil Akhlaq, dorongan untuk berakhlak yang mulia. Ya, karena di dalam hadits ini terdapat adab dan akhlak yang sangat agung yang dimiliki oleh seorang muslim. Ya, menunjukkan bahwa seorang muslim itu tidak hanya memperdulikan dirinya saja, tapi dia juga memperdulikan saudaranya. Nah, dia tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi dia juga memikirkan saudaranya. Dan itu dari akhlak yang sangat mulia. Seorang kalau baik terhadap dirinya, itu hal yang bagus. Tetapi ketika dia juga menginginkan kebaikan untuk orang lain, ya, maka itu jauh lebih bagus. Nah, makanya seorang yang memberikan nasihat, seorang yang memberikan wejangan kepada orang lain supaya orang itu baik, ini dari kemuliaan akhlak yang ada pada diri seseorang. Ya, karena dia ingin baik dan juga dia ingin agar orang lain bisa baik seperti dia baik. Nah, dia menginginkan agar orang lain pun bisa baik seperti halnya dirinya adalah orang yang baik. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Dan salah satu bentuk memberikan pembelaan kepada saudara muslim adalah dengan memujinya dengan kebaikan. Ya, memujinya dengan kebaikan. Ya, ketika disebutkan orang tersebut, maka dia puji dengan kebaikan. Apalagi kalau misalnya dia pernah menggibah orang tersebut. Ya, maka salah satu bentuk kafarahnya adalah dia membalasnya dengan pujian. Makanya pernah disebutkan salah seorang yang pernah mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Dia sering bahkan menyebutkan kejelekan di akhir majelis, bahkan mendoakan Syekh dengan doa keburukan. Setelah orang tersebut tahu bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak seperti itu, nah, maka beliau pun ya pada akhirnya setiap kali di akhir majelisnya selalu mendoakan kebaikan untuk Syekh rahimahullahu taala, untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, karena banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang dialamatkan kepada beliau. Ya, makanya kalau kita mendengar ada suatu kejelekan yang dialamatkan kepada saudara kita, maka kita butuh cross check, kita butuh melihat apakah benar seperti itu atau tidak. Kalau tidak benar, maka kita bela. Tapi kalau misalnya ternyata benar, apalagi orang tersebut adalah orang yang punya pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan itu disebutkan untuk nasihat,
Maka hal tersebut dari perkara yang memang syariat memberikan kelonggaran di dalamnya. Ya, dan itu bukan dari ghibah. Itu bentuk nasihat di dalam agama. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya al-qadhu, yang namanya celaan itu laisa bighibatin, bukanlah termasuk ghibah, fi sittatin, dalam 6 perkara. Ya, salah satu dari 6 perkara itu wa muhaddiri, orang yang memberikan tahdzir, peringatan dari penyimpangan atau dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, demikian mungkin yang bisa kami paparkan terkait dengan hadits yang mulia ini. Insyaallah taala dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.